Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin asyrafil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati beliau Bapak Rizal Pahlavi LCMSI selaku dosen pengampu mata kuliah studi naskah Universitas Islam 45 Bekasi, dan tak lupa kepada teman-teman semuanya, teman-teman senasib seperjuangan yang sama-sama mengharap ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini kita akan ngaji kitab Adabul Alim wal Muta'alim karangan Hadratus Syekh Mbah Hasyim Asy'ari. Monggo teman-teman semuanya dibuka kitabnya halaman 9 Muqaddimah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Liibtiqai mardatillah bi syafaati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ila hadratin Nabil Mustafa Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa aswaji wa auladi wa dzurriyyatihi, khususan ila mu'allifi hadzal kitab Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari wa usulihi wa furu'ihi wa masyayikhihi wa masyayikhi wa nitasaba ilaihi wa man talaba ilaihi, wa khususan ila jami'i muassis jam'iyyatina Nahdlatul Ulama, khususan ila syekhina Mbah Khalil Bangkalan, Mbah Hasyim, Mbah Wahab, Mbah Bisri, wa ila jami'i masyayikhina masyayikh Unisma Bekasi, wa masyayikh Al-Mahdi Islami Salafil Asri Sunan Gunung Jati Kismantor Wonogiri, wa masyayikh Majelis Ta'lim Al-Ittihadiyah Ciantra Cikarang rahimahullah ta'ala, alaihim syai'ulana lahumul fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir li walidayya walil mu'minina amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi ngawiti ngaji sapa ingsun kelawan nyebut asmane Gusti Allah. Sifate Allah iku Ar-Rahman kalian Ar-Rahim. Ar-Rahman biasanya pun diartikan Maha Pengasih. Kasih sayang Allah itu untuk semua umat muslim maupun non muslim, artinya secara umum. Sedangkan sifat Ar-Rahimnya Allah itu khusus untuk orang mukmin saja. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut asma Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatuhu wassalamuhu ala sayyidina Muhammadin asyrafil mursalin wa khatamin nabiyyina wa ala alihi thayyibin wa ashabihi thahirina ajmain. Alhamdulillah utawi sakabehane puji iku lillahi kagungane Gusti Allah Rabbil alamina kang nguasani alam kabeh. Wa sholatuhu lan mugi tambah rahmat ta'zim wa salamuhu lan rahmat keselamatan iku ala sayyidina Muhammadin, iku ala sayyidina ing atase bendera kita sapa Muhammadin Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, asyrafil mursalina kang luweh-luweh mulya saking pira-pira utusan, wa khatamin nabiyina lan penutupe para nabi, wa ala alihi at-thayyibina lan ing atase keluargane Kanjeng Nabi at-thayyibina kang padha bagus, wa ashabihi at-thahirina wa ashabihi lan pira-pira sahabat Kanjeng Nabi at-thahirina kang padha suci-suci ajmaina hale sakabehane. Amma ba'du maknane setelah bismillah alhamdulillah wassalatuhu sampai ila akhirih ajmain. Faqad ruwiya mongko dan riwayataken an Aisyah radhiyallahu anha an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala haqqul waladi ala walidihi ayyuhsina ismahu wa yusina murdi'ahu wa yusina adabahu
Faqad ruwiya mongko den critakaken den riwayataken an Aisyah saking Aisyah ibunda kita ibunda ummahatul mukminin ibunda Aisyah radhiyallahu anha ngan Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala dawuh sapa Kanjeng Nabi hakul waladi hakke anak ala walidihi ing atase wong tuane anak iku ayyusina ismahu bagusi apane ismahu jenenge walad wa yusina murdiahu lan bagusi murdiahu susune walad wa yusina adabahu lan bagusi adabe walad tata kramane walad. Artinya dari Siti Aisyah radhiyallahu anha bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, haknya seorang anak atas kedua orang tuanya itu yang ada 3 macam. Yang pertama yakni ayyuhsina ismahu, yakni mendapatkan nama yang bagus, karena nama adalah doa. Yang kedua, haknya seorang anak ini adalah wayusina murdiahu, mendapatkan susuan yang bagus. Kalau di zaman Kanjeng Nabi Muhammad SAW itu kan ada orang-orang yang sebagai jasa susuan seperti itu. Kalau Kanjeng Nabi kan dulu disusukan kepada Halimatus Sa'diyah. Nah, kalau zaman sekarang ini yakni bisa diartikan wayusina murdiahu ini khususnya untuk orang-orang orang laki-laki untuk mencarikan calon ibu untuk anak-anaknya kelak. Ini apa? Ayyusina murdiahu yang solehah, yang baik, sehingga menjadi ibu yang baik untuk anak-anaknya. Dan haknya anak yang ketiga yakni wayusina adabahu, yakni mendidik anak dengan tata krama. Seorang anak itu diajari tata krama yang bagus, adabnya, sopan santunnya yang bagus, seperti itu. Nah, dalam mendidik ini bukan berarti orang tua itu hanya mendidik, tapi ketika mendidik contohnya ngajari anaknya untuk berbuat baik, maka secara tidak langsung orang tuanya harus mengerjakan. Ada contoh kecil, misalnya anaknya habis maghrib disuruh ngaji, malah bapak ibunya nonton televisi, itu kan berseberangan. Wa an Ibnu Sirin radhiyallahu anhu qala kanu yata'allamunal huda kama yata'allamunal ilma. Wa an Ibnu Sirin, dan dari Ibnu Sirin radhiyallahu anhu qala ngendika sapa Ibnu Sirin kanu yata'allamuna, kanu ana sapa sahabat wa tabi'in yata'allamuna kang padha-padha belajar sekabehane al-huda ing pelajaran ing sinau ilmu yang menunjukkan kepada untuk mendapatkan hidayah, al-huda petunjuk, kama yata'allamuna kaya sinaune para sahabat wa tabi'in al-ilma ing ilmu. Maksudnya ada para sahabat dan tabi'in itu yata'allamunal huda, pada sama-sama belajar untuk mencari hidayah, mencari petunjuk. Kama yata'allamuna ilma, seperti halnya para sahabat dan tabi'in dalam mencari ilmu, semangatnya seperti itu. Wa anil Hasan al-Basri radhiyallahu anhu qala in kana ar-rajulu la yahruju fi adabin nafsihi. Wa anil Hasan al-Basri, dan lan saking Hasan al-Basri radhiyallahu anhu amin qala ngendika sapa Hasan al-Basri
ingkana lamun ta ana sapa ar-rajulu wong lanang layah ruju kang metu saka omah fi adabin nafsihi ing dalem nuprih ngilmu adab marang awake dhewe asilina tumasilina asina ing mangsa pirang-pirang taun tumasinina tegese makna pirang-pirang tahun. Ini maksudnya bahwasanya dari Imam Hasan Al-Basri radhiyallahu anhu, ini apabila ada seorang yang keluar dari rumah dengan niatan untuk fi adabin nafsihi, untuk belajar ilmu-ilmu adab untuk dirinya sendiri, ilmu tata krama, itu memerlukan waktu yang bukan sebentar. Jadi memerlukan waktu yang bagaimana? Asinina sumasinin, memerlukan waktu yang bertahun-tahun. Jadi tidak bisa dalam belajar ilmu adab tata krama itu belajar di waktu yang secepat kilat seperti itu. Wa an Sufyan bin Uyainah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam huwa al-mizanul akbar. Wa an Sufyan bin Uyainah, dan saking Sufyan bin Uyainah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam astune Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam huwa yaitu Kanjeng Nabi Muhammad al-mizanul akbar, al-mizanu timbangan kehidupan al-akbaru kang agung. Wa alaihi lan ing atase Kanjeng Nabi iku tu'radu den paparaken apa al asya'u pira-pira perkara ala khuluqihi ing atase pira-pira akhlake Kanjeng Nabi wasiratihi lan lakune Kanjeng Nabi wa hudahu lan patunjuke Kanjeng Nabi. Fama mongko apa wae wafaqaha kang nyocoki ha ing khuluqih wasiratihi wa huda fahuwa mongko utawi ma al haqqu iku tingkah laku sifat kang hak kang bener. Wa ma khalafa fahuwal batilu, wa ma utawi barang khalafa kang nyulayani ing khuluqi wasirati wa huda fahuwa mongko utawi ma al batilu iku batal. Maksudnya dari Sufyan bin Uyainah radhiyallahu anhu, sungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam huwa al-mizanul akbar. Ini adalah ukuran kehidupan atau tolak ukur dalam kehidupan. Wa alaihi tu'radul asya ala khuluqihi wa siratihi wa huda. Kanjeng Nabi itu di dalam diri Kanjeng Nabi dipaparkan, diperlihatkan beberapa perkara. Yang pertama ada akhlaknya, kedua ada tingkah lakunya, sirahnya, yang ketiga ada petunjuknya. Fama wafaqaha fahuwal haqqu, maka apa saja yang sama atau yang mencocoki dengan akhlaknya Kanjeng Nabi, sirahnya dan hudahnya Kanjeng Nabi, maka perkara-perkara itu adalah perkara yang hak, perkara yang benar. Wa ma khalafa fahuwal batil, dan begitu pula sebaliknya. Apabila tingkah laku perkara-perkara yang kita kerjakan tidak sesuai dengan apa yang Kanjeng Nabi contohkan dari akhlak beliau, sirah beliau dan petunjuk dari beliau, maka itu menjadi perkara-perkara atau sikap yang batal, yang salah. Wa an Habib bin Syahid qala li bani ishab al-fuqaha wa ta'allama minhum adabahum. Wa an Habib bin Syahid, lan saking Habib Hubaib bin Syahid qala ngendika sapa Hubaib libanihi marang anake Hubaib ishab al-fuqaha, ishab ngancanono sira al-fuqaha ing wong-wong kang alim, wa ta'allama minhum, wa ta'allama lan belajar sira minhum saking fuqaha adabahum ing adabe tata kramane fuqaha. Fa inna dzalika mongkono iku ahabbu
luweh den demeni ilaya marang ingsun min kathirin minal hadis tinimbang apalan hadis kang akeh. Maksudnya bagaimana? Maksudnya adalah dari Pak Hubaib bin Syahid ini berkata kepada anaknya, ishab al-fuqaha, bertemanlah kamu dengan orang-orang yang alim, wa ta'allam minhum adabahum, dan belajarlah kamu dari mereka, dari fuqaha, adabahum, tentang ilmu-ilmu adab, ilmu-ilmu tata krama. Fa inna dzalika ahabbu ilayya min katsirin minal hadis. Maka hal yang seperti itu lebih aku senangi daripada banyak-banyaknya menghafal ilmu hadis. Bukan berarti menghafal hadis itu perkara yang tidak baik, tetapi di sini menunjukkan bahwasanya dalam hadis ini menunjukkan kedudukan adab yang sangat tinggi. Wa qala Ruwaim radhiyallahu anhu, ya bunayya ij'al ilmaka milhan wa adabuka daqiqan. Wa qala lan ngendika sapa Ruwaim radhiyallahu anhu, ya bunayya hai anak cilik ingsun, ij'al ilmaka dadekno sira ilmaka ing ilmune sira milhan garam, wa adabuka lan adabe sira daqiqan tepung. Nah, artinya jadikanlah ilmumu seperti garam dan adabmu seperti tepung. Kenapa di sini di sini itu pengkiasannya ada ilmu seperti garam dan adabnya seperti tepung. Nah, kalau kita flashback kembali kepada zamannya Kanjeng Nabi Rasulullah SAW, bahwasanya pada masa-masanya Kanjeng Nabi itu makanan kesehari-hariannya kan roti ya. Kita ambil seperti cerita saja ini. Roti, terus komposisi roti itu kan ada tepung, ada garam, seperti itu. Andai kan ada tepung nggak ada garam, rasanya pasti hambar. Nah, kemudian apabila ada garam nggak ada tepung, ya garam rasanya. Nah, ini apa kaitannya antara ilmu dengan garam, adab dengan tepung? Ini bahwasanya ilmu dan adab itu saling berkaitan, tidak bisa dipisahkan antara satu sama yang lainnya. Sama halnya antara garam dan juga tepung. Nah, seperti itu. Wa qala Ibnul Mubarak radhiyallahu anhu, nahnu ila qalilin minal adabi ahwaju minna ila kathirin minal ilmi. Wa qala lan ngendika sapa Ibnu Mubarak radhiyallahu anhu, nahnu ila qalilin, nahnu utawi kita ila qalilin marang perkara-perkara kang sithik minal adabi saking adab iku ahwaju minna, ahmaju luweh dan butuhaken minna timbang kita ila kathirin minal ilmi marang perkara-perkara kang akeh saking ilmu. Maksudnya adalah Pak Ibnu Mubarak ini nama asli beliau yakni Abdullah bin Mubarak. Ini putranya Pak Mubarak atau Pak Abdullah. Ini berkata bahwasanya itu kami lebih membutuhkan walaupun itu perkara yang kecil, tapi andaikan itu mengenai tentang adab itu lebih dibutuhkan daripada banyaknya ilmu. Lagi-lagi hadis ini menunjukkan bahwasanya pentingnya adab seseorang di atas ilmu. Wakila li imamina Asy-Syafi'i radhiyallahu anhu, kaifa syahwatuka lil adabi? Wakila lan den takokaken li imamina Asy-Syafi'i kepada Imam Syafi'i radhiyallahu anhu, kaifa syahwatuka lil adabi? Kaifa kaya apa syahwatuka kepinginan sira lil adabi marang adab, marang ilmu adab?
Faqala mongko jawab sapa Imam Syafi'i, asma'u bil hurufi minhu fatawadda a'doi innalaha asma'an tatana'amu bihi. Asma'u krungu sapa ingsun, krungu ingsun bil hurufi kelawan sak huruf minhu saking adab, fatawadda a'doi mongko demen ing mongko demen fatawadda a'doi mongko demen ing kita mongko demen ingsun inilaha ini sak temene a'da laha iku keduwe a'da asma'an pira-pira pendengaran tatana'amu kang ngrasa enak apa ada bihi kelawan huruf. Waqilalahu wa kaifa talabuka lahu waqilalahu lan den takonaken lahu keduwe Imam Syafi'i wa kaifa kaya apa talabuka lahu talabuka utawi sinaune sira lahu marang adab. Qala jawab sapa Imam Syafi'i, talabul mar'atil mudillati waladaha walaisa laha ghairuhu. Talabul mar'ati kaya oleh goleki wong wadon atau garis miring ibunya al mudillati kang kelangan apa waladaha ing anake mar'ah walaisa lan ora ana laha keduwe mar'ah sapa ghairuhu sakliyane walad. Hadis ini artinya adalah wakilali imamina, bahwasanya Imam Syafi'i itu ditanyai oleh seseorang, kaifa syahwatuka lil adabi, bagaimana keinginanmu ya Imam Syafi'i lil adabi kepada perkara-perkara tentang adab. Faqala maka menjawab Imam Syafi'i, asma'u bil hurufi. Jawaban beliau ini sangat panjang mengenai pertanyaan ini, karena sangat antusiasnya beliau terhadap apa yang disenanginya. Asma'u bil hurufi minhu fatawadda a'doi innalaha asma'an tatana'amu bihi. Ketika aku mendengar sesuatu meskipun itu satu huruf, maka badanku menjadi senang, karena sesungguhnya ini sampai-sampai pendengaranku merasa enak, seperti itu. Jadi ketika Imam Syafi'i ini mendengarkan sesuatu mengenai tentang adab atau tentang tata krama, maka Imam Syafi'i ini merasa senang, merasa gembira, bahagia, sampai-sampai seluruh tubuhnya sampai pendengarannya ikut merasa lebih enak seperti itu ketika mendengar perkara-perkara tentang adab. Waqilallahu wa kaifa talabuka lahu, dan orang ini bertanya kembali kepada Imam Syafi'i, bagaimana caramu untuk belajar tentang adab ini, ilmu adab ini? Maka Imam Syafi'i menjawab, talabul mar'atil mudillati waladaha walaisa laha ghairuhu. Aku belajar mengenai tentang ilmu adab ini seperti halnya seorang wanita yang kehilangan anaknya, walaisa laha ghairuhu, dan anak itu anak satu-satunya, tidak ada yang lain, seperti itu. Bagaimana semangatnya ketika seorang ibu yang kehilangan putranya, dan itu putra satu-satunya, maka sama halnya dengan Imam Syafi'i dalam belajar mengenai ilmu adab ini. Wa qala ba'duhum at-tauhidu yujibul iman faman la imana lahu la tauhida lahu. Wa qala andawu sapa ba'duhum sebagian ulama, at-tauhidu utawi tauhid iku yujibul iman netepake ing iman.
Faman la imana lahu, faman mongko utawi sapane wong la imana lahu kang ora duweni iman iku maujud lahu keduwe man la tauhid lahu mongko ora ana tauhid iku maujud lahu keduwe man. Wal imanu lan utawi iman iku yujibu syari'ata, iku yujibu syari'ata netepake ing syariat. Faman mongko utawi sapane wong la syari'ata kang ora duweni syariat, kang ora duweni syariat iku maujud lahu keduwe man la imana lahu, la mongko ora ana iman iku maujud lahu keduwe man wala tauhid lahu lan ora ana tauhid iku maujud lahu keduwe man. Wa syari'atu lan utawi syariat iku tujibul adaba, netepake ing adab. Faman la adaba lahu la syari'ata lahu wala imana lahu wala tauhida lahu. Faman mongko utawi sapane wong la adaba lahu, la adaba kang ora duweni adab iku maujud lahu keduwe man la syari'ata, iku ora duweni syariat iku maujud lahu keduwe man wala imana lan ora ana iman iku maujud lahu keduwe man wala tauhida lahu lan ora ana tauhid iku maujud lahu keduwe man. Mari kita artikan sedikit demi sedikit. Waqala ba'duhum, dan berkata sebagian ulama, at-tauhidu yujibul iman, bahwasanya tauhid itu mewajibkan adanya iman. Faman la imana lahu la tauhida lahu, dan barang siapa tidak beriman maka orang itu tidak memiliki tauhid. Wal imanu yujibu syariat, dan iman itu sendiri mewajibkan adanya syariat. Faman la syariata, barang siapa yang tidak memiliki syariat, lahu ketuiman orang itu la imana wala tauhidah, maka orang itu tidak ada iman dan tidak ada tauhid. Wa syari'atu tuzibul adab, dan syariat ini mewajibkan untuk memiliki adab. Faman la adaba, maka barang siapa yang tidak memiliki adab, la syari'ata lahu wala imana lahu wala tauhidah lahu, maka sama halnya orang tersebut tidak ada syariat, tidak pada dirinya tidak ada iman dan tidak ada tauhid. Lagi-lagi hadis ini menunjukkan bahwa semua itu yang paling penting adalah adab. Kalau tidak ada adab, maka meskipun orang itu memiliki iman, memiliki tauhid, kemudian memiliki syariat, maka iman, tauhid, syariatnya itu kurang sempurna, seperti itu. Maka ketika ingin sempurna, maka segala sesuatu hal itu harus dibarengi dengan adab ataupun tata krama. Fahadhihi kulluha nususun sharihatun wallahu a'lam bishawab. Maulaya sholli wa sallim daiman abada alal habibikal khairi khalqi kullihim, huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli hawli minal ahwali muqdahim. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madaya wasi'al karami. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.